lebih tenang, mindful gitu ya. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua bikin bersemangat. Bersemangat dan lebih percaya diri gitu. Yes. Show you the best of mind. Show you the best of mind. Makanya ini apa namanya? Kata-katanya sangat powerful ya. Kita mau tanya dia, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, boleh loh kalau ada yang mau sharing, gimana sih perasaan Bapak dan Ibu setelah mendengarkan kedua lagu tersebut? Silakan, boleh langsung drop chat boleh ya? Drop chat boleh angkat tangan, nanti bisa kami allow untuk talk gitu. Ya silakan Ibu dan Bapak, apa nih yang dirasakan ketika ini tadi kita sedang latihan pause ya, atau bukan latihan dan melakukan apa yang disebut pause. Nah, ketika mendengarkan dua tayangan tadi, apa nih yang dirasakan oleh Ibu dan Bapak teman-teman nih? Silakan boleh raise hand, boleh nulis di chat ya, apapun boleh diizinkan. Jadi yang namanya insight, apa yang dirasakan itu tidak ada yang salah. Nah, ini ada dari Pak Setiasnomo, karena lagu kedua lebih ngebeat. Terima kasih Pak. Ini sih saya Pak Nomo Kinomo, thank you Pak Nomo. Ada yang lain? Silakan teman-teman. Apa yang dirasakan? Boleh drop chat ya. Atau mau ini apa resign boleh? Adakah yang sudah resign? Oh ada, Pak Nomo Mbak. Mari Pak, silakan Pak Setiasnomo. Pak Nomo, seneng banget. Halo Pak Nomo, silakan. Masih di mute kah? Oh, Mas Wawan mungkin tidak. Monggo Pak Nomo, Kinomo ini. Ya baik Mbak Agnes, terima kasih. Bisa? Halo, sudah bisa? Halo. Selamat siang Mbak Agnes, terima kasih. Sangat menginspirasi. Halo, sudah dengar? Halo. Ini suaranya Pak Nomo belum masih di. Halo. Sudah. Halo. Sudah bisa di copy Pak ya. Oke, terima kasih. Selamat siang Mbak Agnes dan Mbak Tim. Suaranya sebentar, sebenarnya ada di sana Pak Setia. Sebentar, mohon maaf. Oke, baik. Ya. Halo, Oke, silakan Pak. Oke, selamat siang, selamat ketemu kembali Mbak Agnes. Terima kasih, ini topiknya sangat menarik dan saya bisa diberikan kesempatan ini. Kalau kami di penerbangan itu pause itu kita identikan dengan kalau kita kru, saya tahun 97 pernah jadi kru, jadi itu ada 1 minute silent review. Jadi 1 menit diam diri untuk mereview apa yang sudah kita lakukan untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Jadi kalau kita sudah duduk menghadap ke penumpang biasanya namanya di jump seat, nah itu terus kemudian kita diminta oleh regulation atau regulasi atau aturan itu untuk melakukan review 1 menit, 1 minute silent review. Ya, jadi saya pun juga lakukan itu. Jadi kalau misalnya itu kebiasaan saya semenjak saya didoktrin seperti itu dulu tahun 97 sampai sekarang itu selalu melakukan review. Nah itu maksud saya adalah identik dengan pause. Setelah pause ini maka kita expand. Nah, apakah ada yang perlu kita titipkan ke orang lain? Misalnya aku lagi tadi seperti Pak Agnes, aku lagi yang masak sayur ya. Kalau nanti diingetin, kalau enggak kita bikin sendiri. Kalau misalnya orang lain tidak bisa ada yang bantu secara ini langsung, maka akan kita bikinkan seperti timer atau apapun terserah ya untuk mengingat kita dari diri kita sendiri. Ini itu biasanya kalau terbang pilot langsung komen bahwa setelah itu misalnya dikatakan automatic door and cross check. Nah, sehingga setiap pramugari atau setiap aircrew, setiap pramugara atau cabin attendant itu diminta untuk
setelah melakukan proses sendiri, selalu cross check dengan orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan expand mungkin. Nah, saya nggak tahu yang fokus ini belum, mungkin itu aja, jangan terlalu banyak. Terima kasih banyak. Ini sangat menarik. Thank you. Oke, Terima kasih. terima kasih banget Pak Nomo, sharing yang sangat bagus. Kebetulan Pak Nomo ini di Garuda ya, di Garuda Indonesia. Tadi sharing pengalamannya ada 1 minute review gitu ya. Itu saya kira Silent review. 1 minute Final. Silent. 1 minute silent. Ya. Kayaknya sih konsepnya salah sih gitu Pak Nomo dengan pause ini ya. Gitu. Karena sebenarnya pause ini bisa dinamai macam-macam gitu ya. Mau dalam bentuk mungkin meditasi atau ya sekedar jeda diem gitu ya. Diem tapi memang kemudian ada mengumpulkan pikiran, perasaan dan tubuh gitu ya. Jadi bisa kemudian konsen kembali gitu. Kalau tadi alarmnya kapan gitu, itu kayaknya individual banget, kita bisa merasakan ya kapan kita mau pause gitu. Kalau saya sih dari pengalaman pribadi, nanti mungkin Fedy bisa share ya. Kalau saya udah ngerasa ini, misalnya yang paling sering itu saya buka beberapa file gitu, file kerjaan karena hari itu semua harus selesai. Nah itu pas saya nggak buka satu file belum rampung, pikiran kan udah meloncat gitu ya, meloncat ke file yang lain lagi. Terus itu belum selesai meloncat lagi gitu ya. Nah itu udah pertanda buat saya karena ini individual sekali. Oh, I need pause gitu. Jadi akhirnya saya benar-benar konsentrasi lagi. Saya puterin lagu. Kalau saya sih karena senang musik-musik yang tenang ya. Biasanya saya pilih musik-musik meditasi. Kalau Feby mungkin punya pengalaman pausing ya? Saya biasanya kalau misalnya seperti itu diam sesaat Mbak. Saya lebih nggak pakai musik juga bisa kan? Kadang nggak pakai musik, diam sesaat, kemudian ini sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Nah itu baru. Tapi setelah saya belajar point of view, kadang-kadang saya menggunakan musik juga sih. Tapi hampir sama tadi yang Mbak Agus cerita, banyak yang dibuka di Windows gitu ya. Dan ternyata semuanya nggak selesai hari itu. Padahal dikira kalau sudah dibuka semua, maunya selesai semua hari itu. Ternyata nggak selesai. Jadi ternyata memang kita butuh fokus gitu, fokus juga. Nah itu yang juga diperlukan. Oke deh. Jadi gitu deh. Oh ini sudah ada beberapa ini dari Mbak Tera ya. Terasa ada pause dari kegiatan sejak tadi pagi, merasa refresh atau reset gitu. Thank you Mbak Tera. Ini sebenarnya teman satu supporting system kami nih, di grup emak-emak ini Mbak Tera ini. Kemudian dari Eksi ini sahabat saya dari Bali ini. Halo Eksi, terima kasih, lagu kedua bagus untuk didengar, mampu sekali membuat lebih semangat dalam kondisi sekarang. Ya, saya kenal Eksi ini banget, gitu ya, karena telah berproses bareng kemarin Mas Eksi. Oh, thank you. Dan saya ngerti Mas Eksi ini sedang dalam kondisi yang luar biasa gitu ya, challenge-nya dalam hidupnya, tapi saya belajar banyak dari Eksi muda ini gitu. Masih sangat muda, dia sangat ulet gitu, dia sangat ulet. Kemarin sudah sempat sharing juga tentang pausing, tentang ini, tapi dia orang yang hebat gitu. Oke deh, lagu kedua bagus untuk didengar, itu untuk Eksi deh. Kemudian dari Pak Adi Hermata, apakah pemilihan lagu harus selalu lagu yang tenang dan rileks? Apakah bisa juga disesuaikan dengan lagunya dengan karakter atau minat pribadi? Boleh banget Pak Ade, boleh banget, ini bebas gitu ya. Kayak tadi saya bilang, kalau misalnya saya lagi butuh semangat gitu ya hari itu, saya justru pilih yang saya senang progresif rock ya. jadi kadang saya pilih musik yang memang bisa membuat saya lebih bersemangat gitu. Boleh banget. Jadi ini individual banget. Ada orang yang memang bisa tenang dengan lagu yang meditatif. Tapi sebenarnya kalau saya kasuistik ya, gitu. Ketika saya lagi melo-melo gimana, itu saya pilih yang meditatif gitu. Itu bisa betul-betul bisa menjadi kanal buat saya untuk kembali tenang gitu.
Ada lagi ya? Ada lagi dari Tina itu Mbak. Untuk lagu pertama tadi saya kurang jelas, suara potong, oke. nafasnya. Oh, oke. Tapi dari musiknya aja sudah bikin adem dan tenang. Yes. Nah, terima kasih Tina. Oke deh. Jadi gitu deh. Kita lanjutin aja kali ya. Oke, jadi Ibu dan Bapak, teman-teman itu tadi yang pause. Enggak apa-apa saya ngomong lebih banyak tentang pause karena ini sebenarnya satu metode yang bisa kita terapkan luas banget. Jadi ini sebagai first aid-nya kalau kita managing stres. Memang kayak first aid-nya gitu. Jadi ketika kita kemudian ambil jeda, bernafas dalam, makanya tadi di breathing out untuk kita lebih menata perasaan gitu ya, menata pikiran dan menyiapkan tubuh kembali. Ini kata-kata yang sangat powerful dari lagu yang kedua ya, I can fly. Jadi I can fly, I'm proud that I can fly to give the best of mine. Ya. Till the end of the time. Believe me, I can fly. I'm proud that I can fly to give the best of mine. Kemudian ada kata-kata yang powerful di bawah itu, nothing can stop me. Spread my wings so wide. Jadi gitu deh teman-teman gitu. Makanya kencang kita hari ini sih saya ingin ngajarnya kayak gitu, walaupun kita nanti hanya akan memberikan 3 pertanyaan, tapi saya harap itu nanti pertanyaan yang sangat powerful. Gitu. Jadi jangan khawatir, banyak sekali potensi di dalam diri sana yang mungkin saat ini belum terlalu jelas karena belum ditemukan. Gitu. Mari kita selami, temukan, kemudian wujudkan nanti. Nah, kemudian berikutnya ya, tadi kan pause. Kemudian yang kedua kita mulai ke tahap kedua yaitu expanding our point of view gitu ya. Siap ya, teman-teman, kita mau siapkan kertasnya juga sama pulpennya juga. Nanti saya akan tunjukkan foto karena kita secara virtual gitu ya. Kalau biasanya kita offline seneng banget karena masing-masing teman nanti bisa langsung ambil fotonya gitu, baik dalam posisi facing down maupun facing up gitu. Jadi kalau facing up itu kita bisa nilai fotonya, kalau facing down itu justru kita randomly gitu, mana yang kartu paling memanggil dan itu merupakan hadiah. Jadi istilahnya apa tuh, unexpected dan precise gitu ya. Nah, assume kita karena kita di virtual platform gitu, anggap saja kartu yang nanti saya pilihkan itu adalah kartu hadiah ya? Kartu hadiah tadi yang unexpected but precise gitu ya. Nah, sebentar, yang pertama adalah pertanyaannya ini teman-teman. Pertanyaannya ini. Slide-nya mungkin agak biar kelihatan semua Mbak tulisannya. Ya. Apa yang sudah berjalan baik dalam hidupku saat ini? Apa yang sudah berjalan baik dalam hidupku saat ini? Nah, saya akan tunjukkan 3 kartu. Ini 3 kartu. Ada kartu pertama adalah nomor 1, tulisannya trust atau percaya. Kartu kedua intimacy ya, keintiman. Kemudian kartu ketiga ini yang pojok kanan bawah ya, ini leadership atau kepemimpinan. Nah, silakan teman-teman memilih 1 kartu yang paling memanggil teman-teman ya dari 3 kartu ini. Dikoneksikan dengan pertanyaan sebelumnya tadi, apa yang sudah berjalan baik dalam hidupku saat ini. Gitu. Nah, caranya melihat kartu dengan metode expand point of view itu seperti apa? Gitu. Silakan setelah menemukan kartu yang paling memanggil, lihat baik-baik kartu itu, kemudian bayangkan gitu. Ketika foto itu diambil semenit sebelumnya, itu kira-kira ada kejadian apa? 1 menit setelahnya itu kira-kira ada kejadian apa? Kemudian apa yang teman-teman lihat di situ, teman-teman bebas gitu ya, apa yang memanggil dari foto itu?
apakah orangnya, gambar orangnya, apakah ekspresinya, apakah warnanya, apakah bagian terangnya, apakah bagian gelapnya, ataukah detail, misalnya bayangin di Zoom gitu ya, ada detail yang itu memanggil teman-teman gitu ya. Tapi jangan lupa koneksikan dengan pertanyaannya tadi. Apa yang sudah berjalan baik dalam hidupku saat ini? Gitu ya. Nah, silakan atau ini juga kan ini ada tulisannya ya. Masing-masing kartu itu atau foto itu ada tulisannya gitu. Teman-teman boleh juga kalau itu memang tulisannya itu yang memanggil, pas terkoneksi dengan pertanyaan tadi, dengan apa yang terjadi pada diri konteksnya teman-teman gitu. Silakan gitu. Tetapi kalau aku nggak mau ininya terus aku nggak mau tulisannya gitu, ya tutupin aja nggak apa. Bikin judulnya sendiri boleh. Gitu. Bikin judulnya sendiri. Aku mau gantiin judulnya gitu. Misalnya foto kedua nih intimasi gitu. Oh aku nggak mau. Oh aku ganti tidak intim gitu. Boleh. Gitu. Atau mau diganti judulnya juga boleh. Oke. Silakan 1 menit lah ya, 1 menit ya untuk memikirkan insight apa gitu, pencerahan apa yang didapatkan dari teman-teman setelah memilih kartunya, melihat, mengkoneksikan dengan pertanyaan. Bagi yang sudah mendapatkan insight, atau teman-teman saya yakin ada beberapa yang kayaknya teman di komunitas points of view ya gitu. Kita berproses bareng lagi dengan sudut pandang yang berbeda ya. Kayaknya ada teman kami nih dari Wanadadi nih gitu Pak Angkula ya. Mari kita berproses bareng gitu. Silakan kalau sudah mendapatkan insight-nya boleh raise ya, nanti Feby mau bantu kita ya untuk lihat sama Bu Fida, atau yang mau drop chat ya, insight-nya apa. Oh, bentar kayaknya udah ada ya. Oh tadi Mbak Dian tadi masih di pause ya, lebih relax, jantung yang saya berdetak normal lagi setelah ikut masuk kuliah. Kemudian ini tadi berapa lama ya durasinya pause? Udah dijawab sama. Udah dijawab sama Fida. Sip, thank you. Silakan teman-teman, saya ingin untuk pertanyaan pertama ini ada yang berkenan share ya, boleh raise hand ataupun drop di chat ya. Jadi nulisin di chat gitu, apa insight yang didapatkan dari pertanyaan pertama dan kartu yang dipilih. Tadi apa gitu. Silakan, mari Bapak Ibu, teman-teman, silakan. Atau saya dulu boleh nggak? Boleh. Apa mengawali boleh? Ya. Apa yang sudah berjalan baik gitu ya dalam hidupku. Dari 3 kartu ini yang paling memanggil saya, kartu yang pertama, Kak Agnes ya. Kartu yang pertama itu adalah trust. Trust ya. Ya. Saya melihat sepanjang hidup saya gitu. Selain saya merasakan banyak orang mempercayakan sesuatu kepada saya pun sebenarnya orang yang cenderung juga mudah percaya kepada orang lain. Oke, good. Jadi saya cenderung melihat sisi positif dari orang, sehingga saya kemudian lebih mudah untuk nggak apa-apa kamu kerjakan yang ini. Kalaupun misalnya masih harus diperbaiki, salah gitu ya wes ayo kita perbaiki lagi gitu, nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang meskipun aduh kok salah ya, tapi ayo bareng-bareng diperbaiki lagi seperti itu. Jadi itu kemudian memudahkan saya, menurut saya, memudahkan saya untuk sharing pekerjaan gitu ya. Jadi lebih ringan sih. Gitu. Jadi yang memanggil Bu Feby itu lebih di kata-katanya ya, itu ya. Karena itu yang terkoneksi benar dengan konteks pengalaman pribadinya. Keren banget. Ini dari Pak Momo juga udah drop chat. Kebetulan Pak Momo memilih kartu pertama ya, ini Pak Momo. Jadi trust. Jadi kata trustnya kayak gitu ya. Kata trustnya sangat mengena dalam konteks diri. Nah, gitu.
silakan Ibu dan Bapak boleh langsung drop Ada ya. yang Atau mau sharing langsung mau boleh? sharing langsung, saya pengen dengar sih suaranya, boleh nggak saya minta sharing? Siapa ya yang mau raise hand ya? Kalau saya minta sharing boleh ya? Mas Eksi boleh sharing dong? Boleh di-unmute. Halo Mas Eksi. Halo. Oke. Ya, boleh dong sharing untuk yang pertanyaan pertama gitu. Apa yang dirasakan nih? Insight apa yang dirasakan? Halo. Halo. Ya, silakan Mas Eksi. Koneksinya jelek nih, Coach. Oh, iya. Koneksinya jelek, nggak apa-apa, tapi kedengaran kok suaranya. Boleh, kedengaran banget. Gitu. Yang saya rasakan pertama, dari kartu yang pertama sih, saya ya dengan pengalaman saya ya, jika bertemu dengan seseorang berbagi sharing itu lebih dipercaya sih. Okay. Dan jika boleh memilih 2 kartu, saya juga memilih kayak yang ketiga juga. Oh, oke. Yang ketiga ya, kartu ketiga ya. Yeah. Kartu ketiga itu Leadership. Leadership ya. Kenapa tuh? Apa yang memanggil dari kartu yang ketiga itu? Dari kepercayaan dari kartu pertama yang saya sudah rasakan, itu saya mendapat menjadi kartu yang ketiga begitu. Oh, oke. Oke, terima kasih banget Mas Eksi sudah mau sharing ya. Apa namanya? Insight-nya ya. Silakan teman-teman satu lagi dong yang mau sharing. Boleh nggak saya minta siapa ya? Sebenarnya sih pengennya siapa yang mau sharing gitu ya. Kita bisa saling menginspirasi gitu. Boleh lewat chat, boleh lewat raise hand. Atau lanjut dulu. Oh, lanjut dulu ya. Oke ya. Oke. Kita mau lanjut di oke. Oh iya, ini waktunya juga udah. Oke. Kita mau lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua adalah apa yang tidak berjalan baik dalam hidupku saat ini? Jadi, kalau tadi yang pertama adalah kita menjawab pertanyaan apa yang sudah berjalan baik. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah apa yang tidak berjalan baik dalam hidupku saat ini? Kartunya ini, teman-teman. Jadi ada 3 kartu. Yang pertama ini balance, seimbang, balance ya. Kemudian yang kedua adalah clarity, kejelasan. Yang ketiga adalah almost. Pertanyaannya tadi apa yang tidak berjalan baik dalam hidupku saat ini? Oke, silakan dipikirkan. Kemudian kalau ada kata manggil, ada insight, silakan di drop di chat ya. Kalau tadi Mas Damara, kalau kan memilih gambar nomor 3 leadership, oh iya, oke. Tadi yang berjalan baik ya. Oke. Oke, silakan siapa yang mau drop chat atau raise hand untuk men-sharingkan pertanyaan di yang kedua gitu ya. Apa yang tidak berjalan baik dalam hidupku saat ini? Ini kartunya tadi. Oke, boleh tolong di chat boleh? Silakan Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Yes. Kalau sudah dapat insight dari gambar itu, dari kartu yang kedua ini, boleh langsung di-share. Ya. Mas Damara mungkin boleh share, boleh di-unmute apa insight yang didapat dari pertanyaan kedua dari kartu yang kita sampaikan tadi? Apa yang nggak berjalan baik dalam hidupku saat ini?
Ini dari Pak Momo itu balance ya, jadi balance. Yang tidak berjalan baik balance. Pak Momo boleh dong ini apa namanya? Gimana tuh balance? Mengapa apa namanya yang nggak berjalan baik itu kebetulan terpanggil dengan kartu balance itu. Halo. Oke, ini ada Mas Damara. Saya gambar nomor 2, Bu, kejelasan. Oh, oke. Bisa sharing, Pak Damara? Oke, Mas Damara boleh share ya, kenapa gambar kedua itu yang memanggil ya, terkoneksi dengan pertanyaan yang apa hal yang tidak berjalan baik dalam hidupku saat ini. Boleh langsung di-unmute sendiri loh, boleh, bisa ya? Oke. Mas Damara, boleh? Oke, tadi nunggu Mas Damara ya. Tadi Pak ngomong apa namanya balance ya. Balance tadi penjelasannya adalah kadang pikiran jalan duluan, cenderung ngebut, sementara fisik agak sulit untuk menyesuaikan. Oke, sama ya kadang seperti itu. Kemudian, oh ini Mas Damaranya nggak bisa di-unmute, Bu, dikunci. Oh kita unmute aja ya kan ya. Oke, bentar. Dapat ini. Oke, silakan Mas Damara. Silakan Mas Damara. Ada Mbak Rita nanti ya. Mas Damara silakan apa namanya? Tadi gambar nomor 2 ya, kejelasan. Halo Mas Damara. Sudah di-unmute. Sudah di-unmute tuh. Halo, dengar suara nggak sih? Saya. Oh, nggak bisa. Oh, Mas Wawan ya? Halo Bu. Halo, hai. Gimana Damara ini, Mas Damara? Apa yang Kesempatannya udah dikasih berbicara di sharingnya LPP Agro Nusantara. Oke. Untuk saat ini masalah yang dihadapi itu kejelasan Bu. Oke, kejelasan. Dan di mana masa pandemi ini kan khususnya bagi kami yang fresh graduate sangat goyang gitu Bu. Oke. Perusahaan-perusahaan khususnya di bidang perkebunan itu untuk saat ini pending dulu gitu Bu, rekrutmen maupun yang belum mencari kerja. Jadi pada saat ini sulit buat kami mencari kejelasan Bu, kira-kira kami ini ataupun apakah di 2020 nih kami harus langkah apa yang kami ambil untuk menghadapi situasi seperti ini, mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih banget Mas Damara. Jadi apa yang tidak berjalan baik dalam hidupku saat ini tadi Mas Damara share karena kondisi pandemi ini fresh graduate nih ya. Iya. Jadi kayak ini kok kebetulan pas situasinya kayak gini sehingga semua proses seleksi mau masuk ke perusahaan itu juga kemudian berhenti gitu ya. Oke deh, ini kita mau jawab pertanyaan yang kedua, tapi yang jawab nanti diri sendiri, gitu ya. Nanti kita akan teruskan pada pertanyaan ketiga. Oke, terima kasih sharingnya Mas Damara. Terus kemudian tadi kayaknya ada yang raise hand ya, Mbak Tita ya. Mbak Tita, sebentar. Mbak Tita ini dari N14 ya. Mana nih bisa di? Mbak Tita. Silakan, tadi mau share, tadi ada resen dari Mbak Tita. Ada ya? Nggak mendeteksi ya di sini. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke. Silakan Ibu dan Bapak, pertanyaan kedua itu insight apa yang didapatkan? Jadi apa hal yang tidak berjalan baik dalam hidupku? Tadi nggak tahu Mbak ditanya hilang. Oke. Nggak apa-apa deh. Ada yang mau share lagi satu orang? Oh ini ada satu orang. Ada satu orang. Eksi ya. Oke, Mas Eksi ya.
nomor 2. Apa nih? Karena di usia saya yang muda sekarang, saya masih merasa membutuhkan banyak sekali ilmu-ilmu baru yang nanti akan saya temukan untuk ke depannya. Oke, terima kasih sharingnya itu yang tidak berjalan baik ya. Pilihannya yang kedua tadi adalah kejelasan juga ya. Benar. Jadi memang banyak yang terkoneksi dengan Kondisi saat ini ya. ketidakjelasan gitu. Oke. Kalau tadi apa ya yang tidak berjalan baik? Ini balance loh, Mbak. Balance juga sama dengan Pak Nur. Entah kenapa ya karena jadinya kan nggak balance gitu menurut saya itu. Kapalnya kok ngelimpang. Oke ya. Lihat gambarnya. Iya. Oke, tapi tadinya sih belum ngelimpang. Enggak. Baru Masih berdiri. Oke deh. Oke, baik. Ini pertanyaan kedua. Ada yang tidak ada ya? Oke, baik. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah ini. Jika semuanya mungkin, apa yang seharusnya aku hadirkan dalam hidupku saat ini? Jika semuanya mungkin, apa yang seharusnya aku hadirkan dalam hidupku saat ini? Nah, fotonya ini Ibu dan Bapak, teman-teman, silakan pilih mana yang paling memanggil, kemudian lakukan expand seperti tadi. Gitu ya. Mau lihat tulisannya boleh, mau lihat warnanya boleh, nggak senang tulisannya boleh diganti oleh judul yang lain. Dikoneksikan dengan pertanyaan, jika semuanya mungkin, apa yang harus kuhadirkan dalam hidupku saat ini? Ya, 1 menit ya. Yang udah dapat pencerahan boleh drop chat ya atau raise hand. Ini dari kita untuk kita kok. Silakan teman-teman. Oke. Ada yang mau share dengan raise hand langsung? Halo. Ini teman-teman masih ada nggak sih di depan laptop? Saya kayaknya jadi ngomong sama laptop deh. Ada yang raise hand, Bu Tera. Oh iya, ya, oke. Monggo Bu Tera. Monggo Bu Tera, silakan. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Bisa didengar? Bisa dengar. Ya, saya pilihan yang ketiga, Bu. Everything is possible. Jadi saat ini nampaknya banyak sekali challenge yang datang di kita. Dalam menghadapinya ya yang ingin atau yang kalau bisa itu dihadirkan yang tadi everything is possible. Jadi apapun itu bisa supaya ya untuk menyemangati tanpa pernah putus asa untuk mencari jalan keluar itu tadi everything is possible. Oke, suaranya ini ya koneksinya kebetulan. Halo. Bu Tera tadi everything is possible ya Bu Tera ya? Betul nggak Bu Tera tadi? Pendengaran kami agak-agak. Iya, kebetulan suaranya nggak jelas suaranya Bu Tera. Tapi kan yang tadi pilihnya yang everything is possible ya. Jadi di dalam kesulitan selalu melihat mencari jalan keluar. Oke, terima kasih banyak Bu Tera. Jadi tadi yang aku hadirkan dalam situasiku saat ini gitu. Jika semuanya mungkin tadi Mbak Tera men-sharingkan insight-nya selalu mencari jalan keluar gitu, dari setiap permasalahan. Kemudian ada chatnya ya Ahmad Safi'i. Ada gambar 3. Oke, pada gambar ketiga Pak Ahmad Safi'i men-sharingkan insight-nya.
everything is possible itu yang akan dihadirkan dalam dirinya ya. Oke. Bagus banget Pak Ahmad Sabi. Kemudian dari Pak Momo itu calling. Jadi kartu yang yang memanggil adalah calling. Tujuan hidup. Jadi karena clear tujuan hidupnya maka akan menumbuhkan passion, menggerakkan fisik lebih cepat. Keren Pak Momo, insight-nya apa yang harus kuhadirkan dalam hidupku itu ya. Kemudian ada lagi teman-teman yang mau share, boleh raise hand. Mbak Tero silakan, ini masih raise hand ya? Sudah. Oh udah, oke ya. Sudah. Suaranya tadi ingin, oke siap, terima kasih Mbak. Oke. Teman-teman ada yang mau share, boleh loh di drop chat itu boleh loh. Kita bisa saling belajar dari insight apa yang diperoleh oleh teman. Gitu. Ini ada siapa nih? Pak Desa nih. Oke. Kita lanjut aja. Oke, baik. Kemudian ini tadi teman-teman kita sudah menjawab 3 pertanyaan dengan melihat 3 foto, artinya 3 set foto ya. Gitu. Nah, kita sudah melakukan tahapan yang disebut expanding point of view. Oh masih ada nih. Ada satu ini. Dua ya? Ada 2 dari Mas Taufika ya. Untuk yang ketiga, hidup ini penuh pilihan. Pilih untuk selalu bahagia. Oke, keren. Jadi yang kartunya yang choice ya, Mas Taufika ya. Kemudian Mbak Priscila Sela itu choice juga, pilihan nih. Jika mungkin mau milih yang baik-baik, memilih yang baik-baik saja yang hadir atau terjadi dalam hidup saat ini. Yes, setuju Mbak Priscila gitu ya. Ada lagi nggak yang mau drop chat? Nah, oke, kalau sudah, kita mau melangkah ke tahapan berikutnya setelah insight ya. Jadi ini tadi kan kita memperluas sudut pandang, kemudian mendapatkan insight dari tiap pertanyaan dari tiap kartu. Nah, tahap berikutnya gini teman-teman. Dari 3 pertanyaan tadi masih ingat kan pertanyaannya adalah apa yang apa yang berjalan baik dalam hidupku, kemudian apa yang tidak berjalan baik dalam hidupku, terus yang ketiga adalah jika semuanya mungkin itu apa yang harus kuhadirkan. Nah, dari 3 pertanyaan tadi, insight apa yang paling penting gitu yang didapat oleh teman-teman gitu ya. Boleh 1 kalimat, boleh 1 kata, silakan di drop di chat atau boleh unmute sendiri gitu. Atau raise hand dulu gitu. Silakan. Jadi dari ketiga pertanyaan tadi dan kartu yang kita sudah berproses tadi, apa insight terpenting? Insight terpenting apa? Boleh 1 kalimat, boleh 1 kata, silakan di drop di chat. Kalau ini dari Pak Tesa, tadi nomor 3 ada ini ya. Everything is possible, karena di dalam setiap masalah semua kemungkinan bisa terjadi baik buruknya. Sehingga perlu choice untuk menentukan pilihan dalam setiap tindakan. Ini jadi malah yang udah insight ya, udah insight yang untuk 3 ini. Terima kasih Pak Tesa. Teman-teman boleh drop chat ya, jadi insight untuk yang 3-3-nya nih. Jadi insight terpenting apa yang kita dapat ketika kita berproses tadi. Oke. Sambil tunggu ya. Mbak Tina boleh share? Agustina Ika. Ini reuni. Agustina Ika boleh share dong. Kita unmute ya. Ya, kita unmute ya. Hai Tina. Halo semua.
Halo juga, boleh share dong insight terpentingnya apa yang didapat? Ya, jadi dari 3 pertanyaan tadi, halo, terdengar suara saya? Jelas dengar banget, jelas banget. Kirain masih dalam kabut. Ya, insight-nya kalau yang saya dapat itu langsung yang terpikirkan dalam pikiran saya itu ada 2. Yang pertama bahagia, yang kedua itu berpikir positif. Oke, good. Jadi ketika pertanyaan langsung insight apa langsung itu bahagia dan berpikir positif. Bahagia dan berpikir positif ya, keren banget. Padahal tadi di tengah-tengah banyak hal yang tidak berjalan baik dalam hidup ya, Tim ya. Iya, ya apalagi dalam kondisi yang sekarang ya Bu ya. Tapi makanya kalau bahagia dan berpikir positif itu penting banget deh. Oke deh. Harus happy sama berpikir positif biar bisa survive ya. Iya, biar nggak oleng. Biar nggak oleng, bener juga. Terima kasih Tina for sharing. Iya, sama-sama. Oke. Dari Ibu Tera ada dari chat itu Bu Mbak. Tera ada chat. Jangan pernah menyerah karena semua imbalance adalah kado darinya agar kita bisa menjadi lebih baik. Oke, yes. Thank you Mbak Tera sharingnya. Semua imbalance itu juga hadiah, juga kado darinya ya. Gitu agar kita bisa menjadi lebih inspiratif ini Mbak Tera. Kemudian siapa nih? Pak Datafka. Semua dimulai dari diri sendiri, kemudian berikan yang terbaik pada sesama dan sekitar friends. Jadi mulai dari diri sendiri. Be yourself, live yourself as human being. Tidak hanya be human-nya saja. Keren. Jadi love yourself ya. Oke deh Pak, ini insight juga buat kamu gitu. Untuk lebih mencintai diri sendiri lebih kuat ya. Nah ini sudah dijawab Mbak Fida. Kemudian dari Mas Dery, semua hal baik berawal dari kebaikan yang kecil dan terus berkembang menjadi kebaikan yang besar. Yes, Mas Dery, thank you for sharing. Kemudian ada dari Pak Ahmad Safi'i, ini senang banget, ini banyak sekali. Saya memilih trust, gitu ya. Keseimbangan baru seperti masa sulit saat ini akan berakhir dengan keseimbangan yang lebih baik untuk peran kemanusiaan. Keren Pak saat ini, iya beneran ya, karena ini kondisi sulit ini ternyata justru memunculkan banyak sekali intensi gitu ya. Bagus banget keras. Kemudian dari email ini teman lama ini, halo Mel, makasih banget sudah gabung. Insight yang terpenting dari saya dari ketiga pertanyaan tadi adalah balance. Ya. Apapun yang sudah berjalan baik maupun yang tidak berjalan baik adalah menyeimbangkan keduanya. Semua kejadian adalah netral. Baik buruk itu netral. Yang harus kuhadirkan dalam hidupku saat ini adalah pribadi yang seimbang. Walau itu tetap proses untuk tetap seimbang. Keren, Mel. Terima kasih banget ya. Udah lama banget nggak ketemu, ini teman lama banget dulu kuliah di Jogja gitu. Dan iya reuni ya udah pada kemana-mana ini gitu. Thank you banget gitu. Seneng banget ya. Ini apa nih Mas D? Oke, oh ini ada dari Mbak Feni. Feni ini juga teman saya ya. Gitu ya. Oh dia nggak fokus. Oh kenapa nih? Gitu. Ini email udah. Kemudian ada lagi. Oh oke. Oke. Nah teman-teman terima kasih banget yang kita tadi latihan sih sebenarnya ya berproses ya. Oh ini masih ada nih dari Mbak Aini. Dari Mbak Priscila dulu ya. Kejadian baik dan kurang baik dalam hidup itu menjadikan diri kita pribadi yang lebih dewasa. Keren Mbak Priscila. Yes banget ya. Ternyata dua sisi ini pun ini menjadikan diri kita pribadi yang lebih dewasa gitu ya.
Ini insight-nya Mbak Priscilla. Terus insight yang didapat Mbak Aini, insight yang saya ambil adalah berusaha memanage hati dan pikiran untuk tetap selalu be positif dan menanamkan everything is possible dalam diri kita. Keren Mbak Aini, thank you for sharing your insight ya. Terus ada lagi Kak, boleh di drop di sini. Ternyata banyak yang seneng drop chat ya. Seneng banget. Oke. Nah, oke deh. Nah, teman-teman, setelah tadi teman-teman mendapatkan insight ya, jadi 3 pertanyaan kemudian mendapatkan insight yang paling bermakna. Masih ada satu lagi tahapan gitu di dalam point of view ini supaya kita mendapatkan sesuatu. Jadi ini Mas Eksinya setuju nih dengan Mbak Priscilla. Emang benar ya. Jadi kalau saling share di sini itu orang bisa belajar dari insight-nya teman gitu ya. Thank you banget untuk teman-teman yang sudah drop sharing itu. Saya pun jadi belajar banyak dari insight-nya teman-teman. Nah, tahapan berikutnya setelah kita dapat insight gitu, itu adalah ini teman-teman, jangan berhenti di insight gitu. Maka kita ada yang raise hand. Oh, ada yang raise hand. Boleh. Mas siapa? Silakan Pak Tesar. Pak Tesar, silakan. Sudah di unmute sudah. Pak Tesar. Hai. Ya, silakan Pak Tesar. Pak Tesar. Halo. Ya. Halo Pak Tesar. Halo. Udah di Mari, udah. Mari Pak Tesar. Monggo Pak Tesar. Tadi raise hand ya. Sudah di unmute. Silakan Pak Tesar. Halo. Dengar suara saya Kak? Pak Tesar. Kayaknya ini ya. Oke, mungkin jaringan kali ya. Jaringan ya. Iya. Oke, yang lain dulu kali. Maaf, nggak bisa dengar suaranya Pak Tesar nih, padahal mau dengar sharingnya sih. Ya udah nggak apa-apa ya. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Jadi teman-teman setelah tadi itu insight yang terpenting ya. Sekarang saatnya untuk merencanakan action plan, gitu ya. Merencanakan action plan. Jadi kalau insight itu jika tidak ditindaklanjuti dengan action plan, maka dia hanya akan berhenti di pikiran. Nah, katanya kalau sesuatu hanya berhenti di pikiran, itu belum akan menghasilkan satu impact. Jadi belum menghasilkan satu pengaruh. Nah, bagaimana supaya itu impactful? Maka harus diwujudkan ke dalam tindakan nyata. Tadi teman-teman sudah dapatkan insight yang sangat bagus dari proses tadi. Nah, sekarang berikutnya dari insight-nya teman-teman ini silakan teman-teman membuat action plan. Nah, action plan ini kalau di dalam metode points of view itu harus yang konkret ya. Jadi satu tindakan nyata yang teman-teman yakin itu bisa dilakukan. Maka ada satu struktur yang memudahkan teman-teman untuk membuat action plan. Jadi action plan-nya itu dibuat dalam 3 struktur. Apa yang dapat kulakukan 24 jam ke depan. Jadi satu hari ya, dari mulai sore ini dapat insight gitu. Lalu apa yang dapat kulakukan 24 jam ke depan gitu. Silakan dituliskan di buku, di catatannya masing-masing. Satu tindakan nyata yang jelas-jelas teman-teman dapat lakukan. Itu bisa hal yang sangat-sangat sederhana. Gitu. Jadi ini filosofinya sebenarnya mengapa dipermudah dengan action plan 24 jam. Itu katanya ada orang bijak mengatakan. Gitu. Jadi langkah ribuan mil itu selalu dimulai dari langkah pertama. Dan kabarnya langkah pertama itu yang paling sulit. Gitu ya. Nah, jadi
ketika kita sudah bisa melakukan langkah pertama, maka langkah berikutnya itu akan terasa lebih mudah. Gitu. Nah, silakan membuat action plan-nya konkret banget, simple aja. Yang untuk 24 jam ke depan itu apa. Kemudian buat juga action plan atau tindakan konkret apa yang dapat dilakukan 1 minggu ke depan. Dan yang ketiga adalah action plan yang dapat teman-teman lakukan 1 bulan ke depan. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau uji coba insight-nya teman-teman sore ini, silakan tuliskan itu di dalam notes-nya teman-teman, gitu ya. Dan lakukan gitu. Kemudian nanti rasakan hasilnya. Itu prinsipnya sih sebenarnya. Jadi ketika kita udah dapat berproses, dapat insight gitu, lakukan gitu. Nah, itu sih seluruh proses kita sih sebenarnya. Tapi saya ingin dengar gitu ya, mungkin ada 1-2 sharing untuk action plan-nya ya gitu. Boleh teman-teman yang sudah menuliskan action plan boleh tulis di drop chat atau raise hand ya. Semoga koneksi bagus ya. Mungkin Bu Feby bisa ini ya, bisa sharing tindakan konkret pertama untuk 24 jam ini mau apa? Oke. Trust, balance, kemudian saya tadi yang insight yang paling bermakna gitu ya. Yang pertama adalah mungkin action plan-nya yang pertama 24 jam ke depan. Saya akan selalu menyapa orang, menyapa duluan. Oke. Supaya saya bahagia dan orang yang bertemu dengan saya juga bahagia. Yes. Berarti kayak yang Mas siapa tadi ya, artinya memulai satu tindakan dari diri sendiri. Ya, karena itu bisa menimbulkan impact. Memberikan beresonansi kepada orang lain. Oke, keren. Awas ya, nanti kamu 24 jam aja nggak? Saya akan menyapa duluan ya. Oke. Bapak-bapak, Ibu, teman-teman ada yang mau drop chat nggak ininya, action plan-nya? Gitu. Action plan-nya yang untuk 24 ke depan dulu deh. Kalau syukur-syukur ada yang untuk 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, gitu. Nah ini ada nih dari Mbak Tera, seneng banget. Ini 24 jamnya browsing for solution, yes. Kemudian 1 minggunya bagi waktu untuk 2 pekerjaan yang prioritas, yes. Kemudian 1 bulan review hasilnya. Keren Mbak Tera, gitu ya, 24 jam browsing for solution. Kemudian 1 minggu itu bagi waktu 2 pekerjaan yang prioritas, 1 bulan review. Kemudian Mas Eksi 24 jam ke depan mau berpikir positif ya. Oke. Nah saya WA loh ya. Terus 1 minggu ke depan itu mencari passion gitu. Oke. 1 bulan let's do it. Oke. Pak Nomo ini clean up. Jadi bersih-bersih, beres-beres supaya lebih jelas melihat tujuan dan lebih jauh. Ya keren Pak. Selamat berproses ya. Maksudnya selamat menjalankan action plan. Gitu. Ada Tina mau share lagi untuk action plan-nya? Oh ada nih dari Pak Oni 24 jam berupaya sumeh siapapun dan selalu berpikir positif. Ini saya ngerti deh, Pak Oni itu sumeh ya. Saya rasa karena disertasinya itu susah ya. Halo Pak Oni, selamat ya. 24 jam ke depan itu akan berusaha sumeh. Nanti saya depan rumahnya ya. Tapi karena stay at home, mungkin agak susah juga loh. Sumeh kepada orang terdekat itu mungkin tidak mudah. Baby punya tantangan ya, karena udah bosen ya sama yang di rumah. Biasanya long distance relationship udah bosen kayaknya. Ya gitu deh, kasih tahu nggak ya? Oke, dia kurang keren, tapi mungkin juga tadi Bu Feby ya, karena
perubahan pola tadi ya, dari long distance relationship, kemudian 2 bulan ya, hampir 2 bulan itu menjadi satu rumah, terus belajar kembali gitu. Belajar kembali, kemudian sumehnya pada laptop ya. Karena tiap hari harus online meeting. Harus online meeting ya. Oke deh, Ibu dan Bapak boleh dong drop di ini. Nah ini ada lagi Pak ngomong, seneng banget. WFH 2 bulan. WFH 2 bulan adalah contoh yang nyata menyelami diri sendiri. Bagian sudut rumah kita, bagian sudut rumah kita yang mana yang belum kita kunjungi dan beresin. Thanks, yes, keren. Akhirnya ini ya Pak, bisa piknik ke sudut-sudut rumah ya. Kalau nggak WFH nggak ngerti kan, nyimpen apa di gudang yang di mana kan pasti nggak ngerti kan. Selamat ya Pak. Kemudian dari Mbak Atika 24 jam berusaha bersemangat terus dan berpikir positif. Yes. Terima kasih banyak ya. Ini udah jam berapa? Oke. 3 lebih. Ya. Oke. Baik teman-teman, senang banget kami berdua bertiga sama adik kami yang di Medan ini tidak bisa mengajak teman-teman berproses dengan topik yang sebenarnya sederhana, tapi ini kita hadapi gitu. Jadi kita sudah melakukan kencan terhadap diri sendiri itu, teman-teman. Ini tadi kan sebenarnya kita simulasi ya gitu. Saya yakin gitu kalau teman-teman menggunakan ini lebih intens gitu. Nanti pun teman-teman boleh pakai struktur ini gitu ya. Untuk teman-teman lakukan sendiri di rumah. Nanti kayaknya si PPT bisa kita bisa di sosial media. Di sosial media. PPP Learning ya. Jangan khawatir kalau teman-teman mau praktekkan ini di rumah untuk berkencan dengan diri sendiri anytime gitu, silakan nanti kepoin sosmednya EPP Learning ya. Kita nanti mau share PPT-nya di situ. Jadi teman-teman bisa gunakan pertanyaannya, bisa gunakan fotonya. Gitu. Terus kalau saya mau bikin pertanyaan sendiri boleh enggak gitu, boleh banget gitu. Jadi kontekskan dengan kebutuhan atau masalah yang teman-teman hadapi gitu. Jadi mau lebih tajam kemana? Itu sih. Jadi prinsipnya seperti itu, teman-teman. Kemudian kayaknya udah ya. Nah terakhir ini sih, udah. Nah teman-teman masih boleh closing ini enggak? Aku mau bacain cerita. Boleh. Ya, boleh ya. Nah teman-teman, saya ini aku mau matiin chatnya di mana sih? Nah, oke, teman-teman, untuk closing yang sesi kita nanti sebelum saya serahkan ke Bu Feby, saya akan bacakan satu cerita sebagai hadiah. Mau stop share? Mau stop share? Oh, mau stop share aja ya? Di atas atau di bawah? Oke. Aku stop share aja. Udah. Nah, oke, teman-teman, hadiah buat teman-teman ya. Saya mau bacain satu cerita, habis itu selesai. Judulnya adalah Waktu. Berjam-jam seorang anak laki-laki menyaksikan seekor kupu-kupu yang berjuang untuk keluar dari lubang yang terbuka di kepompong. Tiba-tiba kupu-kupu itu tampak menghentikan usahanya dan sepertinya tidak dapat melanjutkannya. Anak laki-laki itu memutuskan untuk membantu. Dengan sangat hati-hati menggunakan gunting dia membuka kepompongnya. Kupu-kupu itu tergelincir keluar dengan mudah, namun tubuhnya lemas dan sayapnya kusut. Anak laki-laki itu mengawasinya sambil menunggu kupu-kupu itu mengembangkan sayapnya dan terbang. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuhnya yang lemas dan sayapnya yang kusut, tidak pernah bisa terbang. Anak laki-laki yang berkeinginan untuk membantu dan berbuat baik ternyata gagal memahami bahwa kepompong yang ketat dan perjuangan kupu-kupu
kupu-kupu untuk keluar sendiri adalah rancangan alam untuk memungkinkan cairan dari tubuh kupu-kupu terdorong ke bagian sayap, sehingga ia bisa terbang setelah membebaskan diri dari kepompong. Teman-teman, cerita ini tadi terinspirasi dari sebuah cerita oleh Henry Miller, Why the Butterfly Died. Nah, ada beberapa kata inspiratif ya terkait dengan hal ini. Salah satunya adalah dari Richard Bach. Gimana sih bacanya? Jadi gini, tidak ada kesalahan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita, tidak peduli seberapa tidak menyenangkan, diperlukan agar kita belajar apa yang perlu kita pelajari. Langkah apapun yang kita ambil, semua itu dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Kemudian ada juga kata inspiratif dari Napoleon Bonaparte. Luangkan waktu untuk berpikir, tetapi ketika saatnya tiba, berhenti berpikir dan kerjakan. Kemudian ada lagi dari Carlos Castaneda, ini dari Tales of Wonder. Dia bilang gini, banyak tindakan Anda hari ini akan terasa gila untuk Anda 10 tahun yang lalu. Hal-hal ini sendiri belum berubah. Persepsi Anda tentang diri Anda lah yang telah berubah. Itu, teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang boleh teman-teman renungkan. Gitu ya. Apakah ada hal seperti memilih waktu yang tepat atau waktu yang tepat? Apakah saya salah seorang yang melewatkan panggilan atau seorang yang mendahuluinya? Apakah yang ada dalam genggaman saya dan memungkinkan bagi saya saat ini? Apa saya telah siap untuk saat ini? Itu. Udah itu ceritanya ya teman-teman. Terima kasih banget sudah mau berproses. Teman-teman boleh berkencan sendiri setelah ini di kamarnya masing-masing, di tempat kerjanya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Silakan pakai foto-foto yang tadi. Silakan ditambahi pertanyaannya sendiri. Gitu. Hanya itu yang bisa kita sharekan. Terima kasih banyak. Menarik sekali proses hari ini, Kak Agnes. Jadi memang kita memang perlu ya ternyata memberikan waktu untuk bisa kencan dengan diri kita sendiri tadi ya. Yes. Dan dari cerita yang dibacakan tadi juga kita mendapatkan insight juga bahwa kupu-kupu tadi butuh kesulitannya sendiri bisa diselesaikan sendiri gitu ya supaya dia sempurna gitu sayapnya gitu. Jadi bisa terbang. Kalau dia hanya mendapatkan kemudahan dari bantuan terus, ternyata dia juga tidak bisa sempurna gitu, bisa terbang bagus nggak seperti gitu. Satu lagi deh, satu lagi. Ini bagus banget soalnya gitu. Jadi yang kupu-kupu tadi banyak teman yang bilang jadi ketika kan si anak laki-laki tadi, pengennya kan menolong. Padahal sebenarnya si kupu-kupu itu kan sedang berproses gitu. Jadi kalau kita mau sih sebenarnya kita bisa berkaca dari si kupu-kupu tadi. Ketika kita sedang berada dalam kesulitan, itu mungkin itu adalah jalan dulu gitu. Sehingga di ujung sana sebenarnya sedang menanti saya yang baru gitu, saya yang luar biasa dengan potensi saya gitu. So bersabar. Keren sekali Agnes sharingnya sore ini gitu. Baik teman-teman, Bapak dan Ibu, ternyata sudah sampai di penghujung acara juga kita ya. Terima kasih banyak sudah mau berproses bersama kami. Apapun insight yang Bapak dan Ibu serta teman-teman dapatkan, saya rasa itu keren sekali gitu hari ini perjalanannya. Dan latihan ini tadi sebenarnya bisa saja dilakukan terus-menerus di rumah sendiri gitu ya. Atau kalau misalnya nanti lain waktu ada kesempatan bisa belajar di Coaching Academy gitu ya. Boleh banget. Kita punya WA gitu ya. Oke. Baik,
Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih teman-teman semua sudah hadir di sini dan berproses bersama kami. Oh iya, ada giveaway ya. Oke, ada satu giveaway yang kami akan bagikan kepada teman-teman yang bisa menjawab dengan cepat dan benar, gitu ya. Satu pertanyaannya yang bisa menjawab dengan cepat dan benar di kolom chat, gitu. Yang paling cepat dan benar itu yang akan mendapatkan satu giveaway. Giveaway-nya adalah apa tadi? Dari free coaching untuk coach adik kita termuda. Dengan coach adalah adik Vida, gitu ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman, pertanyaannya adalah di mana alamat lengkap PT LPP Agro Nusantara? Kantor pusat PT LPP Agro Nusantara itu alamat lengkapnya di mana? Tolong silakan dituliskan di kolom chat ya, teman-teman. Cepet-cepetan. Nanti yang paling tepat dan paling cepat itu yang mendapatkan. Oh, sudah ada yang sudah menuliskan Pak Ahmad Safi. Pak Ahmad Safi. Tapi benar nggak? LPP nomor 1 ya? Baik. Bu Ahmad Safi yang mendapatkan nomor 1. Ya, oke. Oke, Pak Safi berarti ya? Iya. Ya, benar nomor 1 angan ya? Nomor 1. Nomor 1. Iya, benar 1A. 1A. Itu ada Pak Dataukah tuh, Kak? Coba dicek jawabannya. Oh, Pak. Oh iya, ini ada yang nomor 1, Klitren, Kecamatan Gondokusuman, ada kecamatannya, ada kota, oh, ini lebih lengkap ya. Iya, benar sih. Ya. Oke, mohon maaf Pak Ahmad Safi, Dataukah, ini lebih lengkap. Ya, karena pertanyaannya tadi ini ya. Yang lengkap dan tepat ya. Oke. Jadi siapa nih? Jadi yang mendapatkan hadiah satu free coaching adalah Pak Dataukah ya. Mohon maaf Pak Ahmad Safi, lain kali mungkin lebih cepat lagi dan lebih tepat begitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya hari ini, luar biasa gitu ya. Teman-teman semua luar biasa, terima kasih sudah berproses bersama kami. Terima kasih Kak Agnes sudah memberikan insight yang luar biasa hari ini, dan teman-teman jangan lupa setelah Corona kita jalan-jalan ke Jogja, gitu ya. Oke. Semoga kita bertemu kembali di webinar lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.